Kalau pagi-pagi kan kita mau sekolah itu ya. Iya. Sekolah cuman dikasih diberangkatkan cuman pakai kopi aja. Kopi udah jalan. Enggak ada apa. Nggak ada sarapan? Nggak ada. Udah cukup itu. Keras hidup ini Bang. Keras hidup ini. Kalau ditanya, "Pak, uang jajan?" "Matamu," katanya. "Kamu mau sekolah atau mau jajan?" Iya. Susah kan? Oh, ini anaknya Danrem, ini anaknya ini. Oh. Waduh, dalam hati nih. Anaknya masih di sini yang Enggak, dalam hati. Ini anaknya Tuhan. Ini dia. Hashtag ini anaknya Tuhan. Ini anak Tuhan ini. Tenang aja kita kan. Hai, selamat datang dalam YouTube channel Jikan Suman Juntak dan istri saya Amanda Zevanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh ya, supaya nggak ketinggalan konten terbarunya, jangan lupa juga sekarang juga nih, langsung aja aktifin lonceng dan notifikasinya. Teng, teng, bye-bye. God bless you. Oke, setelah pengalaman masa kecil yang begitu istilahnya menggetirkan ya Bang ya. Membentuk itu. Membentuk ya Bang ya. Menggetirkan ya, Iya, membentuk ya. Membentuk. Waktu itu menggetirkan Bang. Hah? Kita udah jadi besar jadi modal ya kan Bang ya. Ah iya, jadi modal utama Iya, itu. iya kan. Harus lihat nih segmen pertama karena memberkati banget karena banyak reason kenapa Tuhan dalam tanda kutip mengeraskan kita di masa-masa muda kita untuk mempersiapkan kita di masa depan karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap yang kita terjadi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Dan kita masuk dalam segmen kedua. Ini pertanyaan yang menarik nih Bang. Sebagai pejabat negara, sebagai pejabat tinggi militer Bang, kira-kira nilai-nilai kekristenan apa yang menjadi pegangan abang selama abang memimpin? Ini kan pasukan damai istilahnya Bang ya. Iya. Ya kan? Dan kan abang juga berperang di mana-mana, bahkan mendamaikan di mana-mana, medali penghargaan udah almost nggak terhitung dan sebagainya. Kira-kira nilai kekristenan apa yang menjadi pegangan abang kalau ada ayat pegangan misalnya Bang? Kalau nilai yang perlu kita pegang yang pertama itu ada di ayat itu untuk gaji nih. Iya. Nah, situ saya lupa apa ayat berapa. Cukupkanlah dirimu dari gajimu. Oh iya iya iya. Nah, cuman itu aja saya hafal, tapi nggak tahu dari ayat berapa. Nanti kita cari Bang. Itu. Kemudian yang kedua, kita harus tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang diperintahkan oleh orang itu bukan perintah orang itu, tapi perintah Tuhan melalui Dia. Oh. Jadi misalkan kita ditugaskan misalkan ke Papua gitu. Itu perintahnya Tuhan, kita harus ke sana, tapi melalui pimpinan kita gitu. Jadi kita harus senang gitu. Jadi harus ada passionnya untuk bekerja dengan baik. Iya. Itu. Apapun yang kau perbuatlah bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Iya. Seperti itu Bang. Wow. Itu. Wow. Selama abang memimpin, ada nggak benturan-benturan dalam iman kekristenan abang dengan tugas-tugas abang? Apakah militer kan terkenal dengan keras, sedangkan kekristenan terkenal dengan kasih. Oh. Jadi ada apa ini yang menarik pula apa? Wah, ini menarik ini. Waktu saya Lenan 2 kan masih muda. Iya. Masih umur 22 tahun gitu kan. Yang kita pimpin itu orang tua semua. Orang tua dengan kumisnya yang kayak abang jampang gitu. Iya, abang jampang. Gagang telepon Bang. Gagang telepon. Jadi itu kalau kita marah, mana mungkin dia bisa dimarahin, ya kan? Nggak mungkin kita bisa marahin dia. Tapi kita harus pandai cara memperlakukan orang tua kita itu kan. Ya kita kumpulkan waktu itu. Waktu itu anak buah saya ada 32 orang. Jadi yang paling muda saya itu dari antara itu semuanya. Udah pemimpin masih muda lagi Bang. Iyalah 20 baru keluar lulus dari Akmil langsung di situ. Dia bawa senjata semuanya kita kan. Kita cuma bawa pistol, dia bawa senjata panjang gitu kan. Itu di pas pampres. Itu ngawal presiden itu kan. Kita bilang mungkin padahal waktu itu mereka agak bandel gitu kan. Tapi supaya menertibkan ini bagaimana gitu kan. Kita bilang ini, kita ambil apel. Bapak yang terhormat gitu kan. Yang terhormat kita bilang. Saya usianya pasti bisa dibilang anaknya Bapak, kita bilang gitu kan. Kita pukul ya kan, siap Bapak. Tapi jangan sampai anak muda ini nempelingi bapaknya. Gitu kan. Straightforward ya. Iya, jangan sampai nempelingi bapaknya, kita bilang. Nah itu nggak usah lah Pak. Dan saya juga nggak tega mukul bapak saya bilang gitu kan. Jadi kita nanti kalau kita ditugaskan yang
melaksanakan pengawalan presiden, kita laksanakan dengan baik sesuai ini Pak, gitu. Tapi kalau misalkan ditegur jangan terlalu bawa hati, Baper. karena ya kan biasa lah kan ini anak kecil apa sih. Nah ini semuanya untuk kebaikan kita, untuk suksesnya tugas kita. Nilai Kristen itu semuanya masuk. Oh, saya pikir Oh. nggak ada yang bertentangan dengan tugas kita, nggak ada sama kawan kita yang beragama Muslim, agama Buddha, agama Hindu nggak ada. Semua nilai-nilai Kristen kita itu kan karena kasih. Kasih yang kita kasih sampaikan kepada rekan-rekan, kepada junior, kepada anak buah itu saya pikir itu yang bisa menjembatani seorang pemimpin kepada anak buahnya. Harus dengan kasih. Puji Tuhan. Tanpa kasih nggak bisa mungkin. Leadership yang pakai kasih ya Bang? Kasih. Nah, itu yang Servant leader Bang ya. Ya, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus sama kita, kasih. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalkan Bapak tadi kita himbau kan kita karena kita mengasihi dia juga kan. Gitu. Kalau langsung ditempelin itu bukan kasih namanya. Abang tuh menerapkan cara Abang memimpin anak-anak buah dan mendidik anak-anak kandung Abang tuh menerapkan cara yang sama nggak? Kalau tentara itu ada 3 waktu itu saya bilang kan, tiga tipe gitu kan. Dilirik saja, mengerti kan? Mengerti. Nah, gini kan, udah ngerti langsung paham dia kan langsung kerja yang Pintar langsung dia. Terus ada juga yang harus dimarahin. Kau itu harus ini. Oh siap komandan gitu kan. Ya dia kerja. Terus ada lagi dimarahin. Ini nih besok marahin lagi. Ya, tempeleng kalau itu langsung. Nah itu tempeleng. Tapi kalau sama komandan susah. Anak kita begitu kita adik misalkan abang ini ada segini gini. Papa dulu bilangnya nggak kayak gitu kan. Iya kan. Misalkan kita bilang ini kita mungkin cerita sama anak kita. Bang dulu papa itu waktu SMA rambutnya gondrong segini. Mau dia? Enggak, memang zaman SMA itu waktu itu kan di SMA Katolik. Jadi kita bilang gitu sama anak kita kan. Dulu papa rambutnya panjang. Jadi kalau sekarang kita, bang ayo pangkas bang. Papa dulu bilang papa nggak pernah. Jadi dipakai bang itu ya. Pakai senjata itu. Jadi maksud saya, oh iya bang itu ke zamannya beda kita bilang kan. Tapi ya enggak lah Pak, tetap aja dulu kan anak muda bapak. Sekarang abang anak muda juga gitu kan. Jadi ya mungkin kita walaupun ngobrol santai sama anak mungkin langsung terekam itu ya. Iya. Apapun yang kita bilang terekam gitu. Nah waktu kita di Afsal itu setiap kita mau dia berangkat sekolah saya antar, saya berdoa dulu, baru masuk sekolah. Ada istilah bang, anak tentara kan istilahnya anak kolong nih bang ya. Iya kan, itu istilahnya tuh keras gitu bang. Apakah bener nggak sih bang, pameo itu atau mitos itu? Ya mungkin zaman dulu memang keras kan. Makanya saya bilang waktu saya kecil itu kan ditempeleng lah, disuruh strap. Tapi sekarang enggak. Abang sendiri mendidik anak-anak? Sekarang enggak. Sekarang susah. Kita bilang, adik mau masuk tentara enggak? Apa tentara apa katanya gitu kan. Jadi dia biarkan aja anak kita itu berprestasi di bidangnya masing-masing. Cuman kita nge-lead aja. Iya betul. Ya kasih contoh, adik misalkan adik mau jadi nanti bisnismen, yang begini yang betul. Ya, yang kita kasih tahu. Tuh, jangan mencurangi, jangan kerja ini. Harus disiplin. Waktu itu digunakan sama waktunya kita punya itu 24 jam. Orang lain juga 24 jam, tapi harus digunakan di manage dengan betul supaya nanti dia berhasil di kemudian hari. Itu. Jadi anak-anak belum ada yang mau meneruskan jejak Bang? Waktu dia SMP masih kecil-kecil, yang kecil itu sudah semuanya dibeli sama dia, baju begini dibeli, baret semua dibeli, sepatu dibeli untuk SMP. Enggak, waktu kecil, waktu TK itu kan kita di Pusdik, semua ikut lari. Begitu kita keluar negeri itu, udah nggak mau dia. Udah enak kali hidupnya kan, sudah sudah hidup di Australia, hidup di Afrika Selatan, hidup di Amerika gitu kan. Cuman dia nggak mau juga jadi tentara. Jadi begitu kita bilang, bang, abang sini aja, abang nggak usah sini aja, abang nggak mau tentara gitu kan. Oke. Tapi kau cari yang bagus, bilang kan. Adik mau nggak jadi tentara? Nggak ada ini, cuman masa papa sendiri gitu kan. Abang kenapa jadi tentara kan? Jadi nggak ada yang mau ikut. Ya udahlah. Yang penting nanti hidup itu yang melangkah itu ke depan dia sendiri, bukan kita. Betul. Jadi walaupun nanti kita push jadi tentara, bisa tentara stres. Banyak anak-anak senior kita itu begitu masuk Akmil, tahu kabur.
gitu. Karena bukan panggilannya Bang ya. Bukan panggilannya, bukan passionnya untuk jadi tentara gitu. Jadi kalau ini passionnya untuk jadi di bidang IT ya silahkan. Di bidang misalkan nanti dipanggil Tuhan jadi pendeta ya silahkan. Oh gitu amin, kan. amin. Mau dipanggil jadi misalkan penatua silahkan aja gitu kan. Ya, yang penting nggak melanggar firman Bang ya. Iya. Yes. Bang, abang kan bergabung di pasukan perdamaian Bang. Sementara kan kalau misalnya kata perdamaian, peace itu kan kayaknya so much relate ke Christianity, ke kekristenan gitu. Kalau menurut abang sendiri sebagai komandan pasukan perdamaian Indonesia, apa sih Bang arti kata damai? Waktu saya menerima jabatan itu jadi komandan pasukan perdamaian gitu kan, dalam hati saya puji Tuhan. Rupanya saya bisa jadi jadi komandan perdamaian gitu kan. Yang tidak semua orang bisa jadi komandan itu kan. Jadi yang diajarkan sama Tuhan sama kita itu jadilah terang dan damai untuk semua orang. Itu yang sulit ya, yang sulit dilaksanakan. Tapi puji Tuhan apa yang kami kerjakan untuk membantu anak-anak Tuhan yang ada di berbagai misi. Ada yang di Kongo, ada yang di Central Afrika, ada yang di Lebanon, untuk mereka supaya mendapatkan kedamaian hidup sebetulnya. Jadi tidak berperang, tidak memusuhi satu sama lain. Ini itu yang sangat berat. Makanya setiap hari saya lihat firman Tuhan dulu, apa yang perlu kita renungkan untuk mencerminkan kehidupan kita gitu. Jadi saya himbau sama generasi muda gitu ya. Menarik nih. Supaya setiap hari baca firman dulu sebelum melangkah. Karena kalau kita tidak dikasih pencerahan dari Tuhan untuk melangkah, nanti bisa salah langkah. Betul. Itu. Jadi pasukan damai itu juga gitu. Jadi saya sama anak buah saya, kalian harus berdoa dulu sebelum melangkah. Apapun agamamu harus berdoa dulu. Karena kalau tidak berdoa nanti agak susah. Nah, itu juga saya terapkan untuk dalam pas kita mau tidur. Nah, kita berdoa ini kan. Pertama kan kita berdoa untuk kita, kemudian berdoa untuk pasukan saya yang ada di berbagai ini, supaya mereka tetap dalam bimbingan Tuhan, dalam kedamaian gitu kan. Dalam melaksanakan tugas sana supaya jangan ada korban gitu. Karena kalau misalkan mereka tidak ada korban pulang ke Indonesia dalam kedamaian, pasti nama Tuhan ditinggikan. Amin. Itu. Jadi itu harus menjadi salah satu yang harus embedded di dalam kita untuk memimpin pasukan perdamaian. Nah, susah sebetulnya, tapi harus kita laksanakan. Jadi berserahlah semuanya kepada Tuhan Yesus untuk bekerja. Pasti Tuhan Yesus kasih Roh Kudusnya untuk membimbing kita sepanjang kita meminta sama Tuhan. Amin. Apa momen paling sulit Bang selama Abang ada di pasukan perdamaian, yang benar-benar momen yang kayaknya susah banget, sulit banget, takut banget untuk mencekam gitu Bang? Jadi di pasukan perdamaian itu saya pertama kali tugas itu tahun 92 di Kamboja. Itu sampai tahun 94 saya di sana. Yang paling sulit itu waktu ada pertikaian antara faksi-faksi yang bertikai. Dulu ada Khmer Merah. Nanti kalau mungkin di Google aja apa itu Khmer Merah, sama satu lagi fungsi fake dulu. Ada partainya gitu. Dia saling serang. Waktu itu saya ditugaskan dari Kamboja untuk ke perbatasan Thailand. Nah, di situ terjadi peperangan. Nah, pas kita lagi on the way gitu, perang melalui rute kita. Nah, untung kita, salah satu anak buah saya itu dengar di radio ada di kilometer depan ada peperangan, berhenti gitu. Jadi kita berhenti di situ di bawah. Nah, itu ya puji Tuhan nggak ada yang terluka, nggak ada yang gugur juga nggak ada waktu itu. Nah, terus teman saya itu kan mau dia lompat gitu ke pinggiran jalan, jangan saya bilang, karena pinggiran jalan itu juga ranjau semua. Jadi kiri kanan itu ranjau. Jadi kita tidak heran kalau di Kamboja itu ada kalau naik sepeda
ada yang kakinya kiri hilang satu, kaki kanan hilang satu. Jadi mereka saling berboncengan begitu. Di sana itu banyak gitu. Jadi tidak banyak gitu. Jadi itu yang sangat apa dalam hati kita. Waduh, kalau terjadi misalkan peperangan atau pertikaian di Indonesia, mungkin begini sedihnya gitu. Harganya mahal. Harganya sangat mahal. Jadi bisa setbacknya itu kalau kita terjadi pertikaian di Indonesia bisa setbacknya bisa 20 tahun ke belakang mundur gitu. Jadi maka kita doa sama Tuhan supaya kita dilindungi sama Tuhan supaya jangan ada pertikaian ataupun clash antar anak bangsa. Amin. Karena kalau kita bertikai yang untung itu negara lain. Iya. Ya negara tetangga. Waktu itu kayaknya beberapa waktu yang lalu pernah dengar abang cerita waktu di Kongo ya. Kongo ya. Yang abang Pembebasan Sandra. yang speech di iya. Saya datang ke sini, papa saya datang ke generasi sini. pertama, generasi kedua. Itu gimana bang? Coba bang. Boleh Saya diceritain lagi, waktu bang. kunjungan, saya kan sudah beberapa kali ke Kongo. Yang waktu saya atase pertahanan saya sudah berapa kali ke sana. Makanya waktu itu saya ketemu sama sekarang Panglima TNI Pak Hadi. Beliau waktu itu masih kolonel. Kolonel beliau, kita sama-sama kolonel. Jadi sudah berkunjung ke sana untuk waktu itu mendeploy rencananya sih helikopter kita ke sana, tapi tertunda. Dari situlah kami berkawan baik. Nah, saya setelah itu saya ditunjuk beliau jadi komandan PMPP kan. Saya berkunjung sebagai komandan. Jadi komandan peacekeepingnya Indonesia datang ke sana gitu kan. Ya karena saya dimanapun saya berada, kalau hari Minggu harus saya sempatkan ke gereja. Walaupun nggak ngerti bahasanya bang. Walaupun nggak ngerti bahasanya, gitu kan. Di Kamboja, di Kongo, saya minta sama teman-teman saya yang Bintara, Tamtama, yang Kristen ke gereja gitu kan. Terus kita diamankan juga sama rekan yang Muslim sama yang Hindu kan. Masuk ke gereja kan, gereja kita duduk ya, bukan nggak pakai tentara kita, tapi anak-anak kita ya pakai tentara ngamankan di luar kan. Nah itu komunitinya terus dia bilang gini, kita selesai, Excellency, General gitu kan, would you please come up to give a speech gitu kan. Maksudnya apa ini gitu kan? Kita kan anak Medan kan nggak ada takutnya kan, langsung tampil ke depan kan, kalau kita bilang Monsieur and Madam gitu kan, Jeff Zangfri, invite moi ici gitu kan, bahasa Prancis gitu kan, agak pakai sih gitu pak ya. Terus bilang sudah itu nggak bisa lagi bahasa Inggris lah kan, dalam bahasa Indonesianya terima kasih sudah mengundang saya di sini untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kenapa saya datang ke sini? Saya bilang saya Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, nggak ada masalah, gue bilang. Kita di sini bergereja sekarang, teman kami yang sana Muslim mengamankan, mantap, gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Terus saya datang ke sini untuk melihat anak buah saya yang bekerja untuk membangun bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh orang Kongo supaya bisa berdiri bersama-sama bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti yang kita harapkan, kita tidak ada kepentingan apapun tentang politik yang terjadi di dalam negara Kongo. Kita tidak memihak siapapun di sana, tidak. Kita cuma menginginkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa menikmati apa arti kemerdekaan. Bapak saya bilang dulu tahun 61 sudah ke sini. Nah, itu berarti generasi satu, gue bilang. Untuk perdamaian di sini. Saya datang ke sini generasi kedua, saya bilang anaknya, gitu kan. Itu untuk melihat kemajuan, tapi sampai sekarang masih bertikai, bilang. Saya mohon supaya jangan sampai generasi anak saya ketiga datang lagi ke sini untuk melihat bapak-bapak masih bertikai. Mungkin itu bisa menyentuh hati-hati mereka ya. Nah, puji Tuhan. Satgas yang di sana bisa mendamaikan mereka, ya mungkin salah satunya bisa mendamaikan pasukan-pasukan yang bertikai di Kongo, turun dari hutan, datang ke lapangan untuk dansa bersama.
Oh, yang musuh semua. Iya, musuh-musuh. Terus senjatanya diserahkan sama ke Satgas kita. Wow. Jadi itu yang kita harapkan karena motonya kita itu to win the mind and to win the mind and the soul of the people gitu. Pikiran dan hatinya. Ya. Gitu. Wow. Itu. Jadi pasukan damai itu harus memenangkan itu. Iya. Betul. Jadi itu lucu gitu. Jadi begitu dia baru dia tepuk tangan dia. Iya, kasihan. Kita kasihan lihat muka kalau kita kesana muka mereka itu kasihan, kita sedih gitu. Sudah lelah sama perang, Bang ya. Udah lelah sama perang tapi ya namanya greedy di mana-mana kan. Gitu. Negara mereka itu sangat kaya. Iya. Kaya. Jadi apa yang kita pakai di handphone ini sebagian besar ingredientnya dari negara sana. That's why perang terus berkecamuk. Makanya negara-negara yang super power itu memanfaatkan situasi di sana itu untuk ngambil harta kekayaan yang di sana. Yes, mungkin dipelihara, mungkin tidak, saya kurang tahu. Nobody knows. Tapi ya faktanya semua harta kekayaan dari Kongo sana ya ada di mana-mana sekarang. Dan mereka tetap miskin, Bang ya. Miskin. Gitu. Nah, itu yang kita bilang. Jangan berperang, coba sadari apa arti hidup damai itu. Yes. Oke, dari tadi kita ngobrol perang. serius banget nih. Berat. Dan nilai-nilai kehidupan ya kan. Iya, tapi obrolan kita tuh berdaging banget loh. Kalau bisa dibilang tuh isinya berdaging banget. Tapi Bang, aku mau main games dulu sebentar sama Bang. Jarang-jarang nih kan. Ini dikerjain ini ya. Mau main game dulu sebentar sama Abang. Jadi By the way tadi masuk kemari pasukan banyak banget. Nah ini sekarang bisa main game sama komandannya deh. Nah jadi Abang, aku punya 7 pertanyaan. Abang mesti jawab cepet, Bang. Iya. Siap. Ya, oke. Kita mulai ya. Bang, lebih takut sama musuh waktu perang atau sama istri? Sama istri. Pangnem, Bang ya. Pangnem. Wah kacau itu kalau. Kacau berat, Bang ya. Berat. Lanjut, Beb. Oke, Bang, karena ini kan Abang tentara nih, Bang. Lebih takut botak atau gemuk, Bang? Gemuk lah. Gemuk, Bang ya. Gemuk. Oh, kalau botak jangan sampai, Bang ya. Kalau botak jangan sampai. Lanjut, Beb. Karena itu sudah biasa kan. Itu biasa, Bang ya. Lanjut. Kalau punya mesin waktu, Bang, mendingan ke masa lalu atau ke masa depan? Masa lalu, masih muda. Masih muda, Bang. Gagal, Bang ya. Iya. Paten ya. Berikutnya, Bang, karena Abang kan udah pergi hampir ke semua kota, Bang. Banyak banget kota di dunia. Abang lebih pilih setelah beres dari tugas Abang dalam militer ini, Abang lebih pilih balik pulang kampung ke Siantar atau pergi ke tinggal di Johannesburg, Bang, di Afrika Selatan. Ah ini berat nih kan. Kampung aja lah. Kampung, Bang ya. Ya. Siantar main, Bang ya. Siantar main. Oh, ikan asin. Siap. Bang, lebih pilih naik tank atau naik helikopter? Naik tank. Tank, Bang ya. Ya. Kenapa? Angkatan darat. Oh, siap. Angkatan darat. Siap. Jangan sampai salah kamar, Bang. Jangan salah kamar, dimarahin kita. Lanjut, anak Siantar. Nah, anak Siantar, Bang, lebih suka Sangsang atau BPK, Bang? BPK, Bang ya. Pakai nasi masakannya lebih panas. paten. Pakai nasi panas, daun Iya. singkong, Daun singkong, sambal andaliman. Langit terbuka, malaikat turun naik gitu. Amin. Bang. Nah, itu dia. Bang, kalau sekarang bukan jadi TNI, lagi jadi apa, Bang? Pengacara. Pengacara, Bang ya. Pengacara mungkin. Wih. Makanya karena itu aku bilang waktu lulus SMA itu kan masuk USU. Iya. Jadi kalau nggak jadi tentara jadi pengacara. Itu. Jadi sekarang nanti setelah pensiun ini pengacara juga. Oh, pengacara juga. Ya, pengangguran banyak acara. Itu dia. Kalau kami pedagang, Bang. Apa itu? Pengangguran dalam gang. Oke, Bang. Udah cukup ini kan lemes-lemes. Nah, sekarang kita bikin tegang lagi nih, ya kan? Jadi, Bang, saya tadi suka ngobrol, Bang, sama beberapa anak buah Abang. Dan satu hal yang saya dapat dari beberapa pesan, kesan atau pendapat dari mereka, Abang ini pemimpin yang gak kaku, Abang ini pemimpin yang bahkan boleh dibilang rendah hati, bahkan Abang ini dibilang pemimpin yang Abang itu, komandan itu ngerti dia. Kalau kita ngadepin apa, dia tuh gak marah. Dia kalau tahu keadaannya, dia mengerti, memahami. Dan saya juga diberkati sama Abang, kan ini jenderal, Bang ya. Bintang 2, Bang, ya kan. Pasukan banyak pula kan, Bang. Banyak. Tapi luar negeri lagi ya, luar negeri kan. Gereja itu antri 1 jam 2 jam
Gitu kan Bang? Di Terus, masa pandemi ini iya ya. di masa new pandemi normal. di gereja Tiberias abang antri 1-2 jam dan kalau nggak dapat bangku abang nggak marah. Terus abang juga duduk di bawah Bang, lesehan kayak rakyat biasa Bang. Apa yang membuat abang sebagai perwira tinggi bintang 2 militer pula Bang mau antri dan mau duduk di bawah? Kenapa tuh Bang? Ya kan kalau Tuhan Yesus bilang rendahkanlah hatimu nanti akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu. Jadi ini menarik waktu gereja pertama kali ke TBR sini kan saya lihat waktu itu jam berapa? Jam 2, ada jam 2, jam 5, Jam 5 ya. jam 7, Iya. jam itu kan. Tapi yang paling padat itu waktu zaman belum ada Covid itu jam 5 ya. Iya. Iya betul. Itu kita ngantri juga itu. Terus kursinya kan juga kan terbatas itu kan, sampai berdiri duduk di gangnya itu, Iya, di duduk tangga. di depan itu kan. Ya udah kita kalau misal kita datang terlambat, ya memang jatahmu di situ. jangan sombong kali kau duduk di sebelah sana kan, jangan minta Istimewaan, Bang, ya. istimewa lebih tinggi dari orang lain, karena sama-sama mau katakanlah mau mencari Tuhan apa bukan mencari, apa namanya? Iya, bertemu Tuhan. Bertemu Bang. Tuhan, nggak ada itu pangkat, nggak ada itu jabatan itu kan. Kita mau bertemu Tuhan ya sudah sama satu ini gitu. Mau kau profesor, mau kau jenderal, mau kau apa gitu. Orang kaya semua sama. Nggak sama. Makanya waktu pertama itu kita terlambat datang ya udah duduk itu dekat apa tuh namanya altar call itu di bawah situ. iya. Gitu gini. Jenderal Bang. Iya jenderal. Jadi nggak masalah itu. Maksudnya abang nggak ada, kan biasa orang punya ego Bang. Ego Iya. jabatan, ego posisi. Itu nggak mempengaruhi abang ketika abang bergereja dan sebagainya? Enggak, saya berserah sama Tuhan. Saya kesini bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan. Sini saya mau bertemu Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan bersama-sama dengan umat lainnya. Itu. Jadi kadang-kadang duduk di depan, kadang-kadang duduk di belakang sana, kadang-kadang di gang bawah itu kan cuma dengar dari TV. Iya betul Bang. Terus ya sudah, memang salah sendiri kalau mau mau duduk datang lebih awal. Oke. Kalau mau tenang, yang mau kau pilih tempat duduk datang lebih awal gitu. Antri, jangan salip-salipan. Itu antri aja sudah gitu. Itu. Listen up nih semua yang nonton nih. Kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita ngantri, tapi bilang sini Pak katanya gitu kan. Nggak tahu apa tuh suruh duduk sebelah Ada sini. aja malaikat itu Bang. Ada aja. Jadi pas kita datang mungkin orang lain pas mau pulang gitu kan, duduk kita. Gitu. Jadi udah sesuaikan biasa aja gitu. Jadi apapun kedudukan kita mau jadi apa, mau jadi jenderal, mau jadi bintara, mau jadi apa. Kalau mau ketemu sama Tuhan, mendengar firman Tuhan ya sama itu. Nggak ada itu. Itu perlu di-highlight tuh, kalau ke rumah Tuhan, ke gereja, pangkat, jabatan, harta, tata tinggal di luar. Yes. Karena semua di hadapan Tuhan sama ya Bang. Sama. Ya kan Tuhan yang memberi napas. Ya kan? Apalagi oksigen lagi mahal Bang. Ya kan? Iya. Dikasih dikit hilang kita Bang. Itu. Apalagi kalau ngantri dulu apa namanya? Yang itu minyak itu. Wah, itu rebutan itu kan. Kita pokoknya kita gini aja gitu kan. Pasti dikasih itu kan. Nanti Pak, Iman Bang ya. Iya, gini aja kita tutup aja mata gitu kan. Nanti Pak Priaji lewat, datang itu. Sudah, puji Tuhan. Jadi sesuai dengan imanmu aja udah selesai. Iya. Nggak usah rebut-rebutan kan, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Itu kan mirip medan perang Bang. Ya, iya. Atau kalau itu ramai sekali. Enggak kita sap gitu kan. Diam aja kita situ Nanti datang itu. Diurapi langsung Bang. Dibuat ya. Iya. Itu. Baru bilang, "Pak, ini Bang Victor yang dulu di New York, yang dulu pernah jadi kerja di UN, yang kita waktu di Bosnia. Oh, kau sudah jenderal katanya. Siap belum Pak? Aku bilang kan. Kalau beliau itu mau habis masa kerjanya Jabatan itu ya? 10 hari lagi.